Beberapa hari terakhir ribuan orang bergelombang meninggalkan kompleks bangunan besar di kota wisata pantai tersohor Sihanoukville, Kamboja. Kota ini dalam 5 tahun terakhir dikenal sebagai salah satu pusat penipuan daring. Namun aparat keamanan belakangan gencar menyerbu rumah-rumah penipuan tersebut hingga mendadak sepi. Di antara mereka yang lari dari pusat-pusat penipuan, banyak juga warga negara Indonesia. Mereka mendatangi kedutaan besar RI di Phnom Penh dan meminta dipulangkan. Fenomena ini menandai babak baru dari Cambodia, julukan bagi Kamboja sebagai epicentrum industri penipuan global. Namun mengapa baru sekarang Kamboja bergerak? Dan apa artinya bagi ribuan WNI yang selama ini terjebak di dalamnya? Apakah mereka dipulangkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau diekstradisi sebagai pelaku scam? Sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR Republik Indonesia Kamis 22 Januari 2026 kurang sepakat menanggap semua orang yang pulang ke tanah air itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer. Jadi mereka ini kriminal. Ya, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming. Kalau mesti dibuktikan. Nah, tetapi kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi. Bukan pemulangan, ekstradisi. Karena kemudian akan dihukum di China. Nah, supaya kita juga dalam proporsi yang tepat. Sebab kadang-kadang kita keliru. Malah sempat ada terkesan mereka kembali dan disambut sebagai pahlawan. Dan korban. Padahal mereka scammer. Jadi itu apakah dengan kesadaran atau tidak, buktinya ya itu. Ya. Menanggapi pernyataan ini, ahli forensik digital Ruby Alamsyah menyatakan pemerintah harus membuktikan adanya WNI di Kamboja yang menjadi pelaku penipuan daring itu. Mereka bisa disebut pelaku jika memang langsung diminta menjadi scammer tanpa paksaan dan siksaan. Harus ada data dan fakta kuat yang mendukung agar tidak salah tangkap. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, setidaknya ada 2.117 WNI dari Kamboja yang ingin kembali ke tanah air dalam kurun waktu 16 hingga 23 Januari 2026. Mereka datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dan diprediksi akan terus bertambah. Selain soal nasib warga Indonesia yang terlibat industri scammer di Kamboja, baik korban maupun pelaku, hal yang menarik adalah mengapa Kamboja baru bergerak menggempur industri gelap yang sudah beroperasi bertahun-tahun di negerinya. Adakah tekanan luar negeri di baliknya? Menurut laporan PBB, sekitar 100.000 hingga 150.000 orang diperkirakan diperdagangkan dan dipaksa bekerja di pusat-pusat scam di Kamboja. Industri ini diperkirakan menghasilkan 12,5 hingga 19 miliar dolar AS per tahun, angka yang mendekati separuh produk domestik bruto atau PDB formal Kamboja. Namun belakangan Kamboja mendapat tekanan berat dari dunia internasional, termasuk konflik dengan negara tetangga Thailand, di mana jet tempur Thailand sempat menghancurkan berbagai bangunan yang diduga menjadi tempat penipuan daring. Pada deklarasi Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025 yang merujuk pernyataan bersama soal gencatan senjata, selain penarikan mundur senjata berat dari perbatasan, pembersihan bahan peledak oleh Thailand, poin lain yang disepakati Thailand dan Kamboja yaitu perlawanan pada pusat-pusat penipuan daring. Tekanan dari Cina yang dikenal cukup dekat dengan Kamboja juga jadi pemicu lain. Dilansir dari South China Morning Post, Cina secara terbuka mendesak Kamboja memperluas operasi pemberantasan penipuan lintas negara dengan menyebut kejahatan ini sebagai ancaman serius bagi hubungan bilateral kedua negara. Pada 7 Januari 2026, otoritas Kamboja menangkap salah satu target utama scammer bernama Chen Zi, warga negara Cina yang juga memiliki kewarganegaraan Kamboja. Chen Zi ini adalah seorang konglomerat pendiri Prince Group. Sindikat Chen disebut telah mengeruk puluhan miliar dolar AS dari operasi penipuan. Chen Zi ditangkap, dicabut kewarganegaraannya, dan diekstradisi ke Cina. Ini menunjukkan runtuhnya perlindungan politik terhadap industri scam, di mana pemerintah Kamboja akhirnya turun tangan membersihkan diri. Adapun selama ini elit politik, militer, maupun polisi di Kamboja diduga terlibat dalam kejahatan penipuan daring. Dilaporkan Khmer Times dan Chemness pada Rabu 21 Januari 2026,
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah menekan perintah pencopotan terhadap Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Letnan Jenderal Sok Liwot dan Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Srung Treng, Brigadir Jenderal Chan Sophan. Sejumlah bawahan Sophan juga dicopot. Tak cuma kehilangan jabatan, Sophan dan 5 perwira bawahannya juga diturunkan pangkatnya. Huot dan 6 orang itu kini jadi polisi biasa. Sophan dan bawahannya diberi sanksi karena disebut terlibat penyelundupan warga Laos ke Kamboja. Orang-orang Laos itu lalu dipekerjakan di berbagai tempat penipuan daring. Menurut Kementerian Dalam Negeri Kamboja, pencopotan itu karena alasan pribadi. Sebelum dicopot, nama Huot disebut dalam penyidikan kasus Censi. Kini Kamboja tengah menjalankan operasi besar-besaran pemberantasan penipuan daring yang telah lama disorot dunia. Negara tersebut tengah berada di persimpangan jalan menentukan arah ke depannya. Namun apakah ini benar akhir dari Kamboja atau hanya pergantian pemain di tengah jeda tekanan internasional? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.